قد فاحت الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحضورا بنت الشريعة للسمو طموحها واضفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja pada PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, saya Mujahidah, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, sekaligus guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Malamala, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Transaksi Jual Beli. Materi ini merupakan materi fikih kelas 10 semester 2, dan saya akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dan Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustazah mau absen dulu. Apakah semua hadir? Tidak. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tullabi wa talibati, insya Allah hari ini kita akan belajar fikih. Fikih yang menjelaskan tentang bab muamalah. Muamalah dalam fikih ini menjelaskan tentang pertukaran barang yang pertukaran ini akan berdampak atau berefek pada hak kepemilikan. Ya, kira-kira dari judulnya ini, dari penjelasan tadi, ada yang bisa tebak apa itu yang kita akan pelajari? Betul sekali, jual beli. Kenapa sih mesti ada aturan dalam jual beli? Kenapa mesti jual beli itu diatur dalam Islam? Terus untuk apa kita melakukan jual beli? Supaya kita mengerti apa hukum dan dasar jual beli. Terus kita bisa membedakan antara rukun dan syarat jual beli. Terus kita juga bisa menyebutkan macam-macam jual beli. Ternyata jual beli ada bermacam-macam ya. Kemudian kita bisa membedakan antara jual beli yang boleh dan jual beli yang tidak boleh. Kemudian ada hal yang penting, yang paling penting kita pelajari dalam jual beli ini, yaitu membangun sikap jujur dalam hidup kita, dalam diri kita. Jujur, adil, amanah, itu adalah sikap-sikap yang akan kita pelajari insya Allah pada pelajaran kali ini. Oke, untuk memulai pelajaran ini kita akan menayangkan sebuah video. Di dalam video ini silahkan diperhatikan apa yang terjadi. Kira-kira di dalam video ini apa yang kalian lihat? Transaksi secara terpaksa. Oke, transaksi secara terpaksa, terjadi pemaksaan antara si penjual dan si pembeli. Bagaimana ini menurut tak sah atau tidak? Tidak. Nah, insya Allah lebih detailnya kita akan mempelajari di materi inti ya. Kemudian Ustazah akan membagikan kalian lembar kerja atau LKPD. LKPD ini berisi materi pembelajaran, diisinya juga ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini kalian akan Ustazah nilai dari segi sikap, tanggung jawab, kerjasama, kemudian bagaimana kalian mengeluarkan pendapat, dan juga presentasi
atau menemukan solusi dalam permasalahan yang ada dalam lembar kerja ini. Setelah itu akan ada penilaian individu. Di dalam LKPD ini juga ada soal yang kalian harus kerjakan, nanti ada skorsnya. Dan di akhir pembelajaran kita ada sumatif penilaian lisan. Ya, penilaian lisannya berupa soal. Nanti Ustazah bacakan soalnya dan kalian akan menjawab soal tersebut. Ya, baik, kita bagi dulu LKPD-nya. Oke, dari bacaan yang kalian baca, kemudian tayangan video yang kalian sudah nonton, apakah ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum kalian pahami dari materi jual beli ini? Ada. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, silahkan Azhari. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan monopoli atau manipulasi pasar dalam jual beli? Oke, monopoli dan manipulasi pasar dalam jual beli. Baik, ada yang mau jawab di antara kalian? Ada yang pernah dengar apa itu monopoli dan apa tadi? Manipulasi? Oke. Tidak ada? Baik, Ustazah akan jelaskan sedikit. Dalam hal ini, di pertanyaan temannya kalian ini ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama monopoli, dan yang kedua adalah manipulasi. Oke. Monopoli dan manipulasi adalah dua hal yang berbeda. Ya, monopoli adalah sistem pasar yang penjualnya hanya satu. Jadi penjual ini atau barang yang dijual biasanya sedikit. Pernah dengar kata limited edition? Ya. Limited edition ini adalah termasuk dalam monopoli. Maksudnya sedikit dan penjualnya cuman itu. Efeknya di pasaran adalah harga barang menjadi tinggi sekali. Ada ndak yang bisa kalian kasih contoh dalam daerah Mala-Mala ini? Kayak penjualnya dia Ji. Terus barang yang dia jual juga langka. Akhirnya orang semua beli sama dia. Kira-kira ada penjual yang begitu? Ada. Apa itu biasanya jual? Tabung gas. Ya bisa jadi ya. Karena satu-satunya penjual yang ada di Mala-Mala, akhirnya dia menjual barang terlalu tinggi dan orang-orang butuh. Barangnya juga jadi langka. Nah, ini yang dimaksud dengan monopoli dagang atau monopoli pasar. Kemudian manipulasi, ini adalah hal yang berbeda, yaitu penipuan. Terjadi penipuan harga. Seperti misalnya dia menjual harga yang terlalu tinggi atau dia menjual harga yang terlalu rendah dari harga pasar. Oke. Dimengerti? Dimengerti insya Allah. Oke, pertanyaan berikutnya ada lagi? Siapa? Oke, Pak Dil Sahid yang duluan ya. Oke, silahkan. Apa yang dimaksud transaksi? Transaksi nikah, oh ya. Benar, betul sekali. Apa itu transaksi nikah? Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit. Ternyata dalam transaksi itu bukan hanya ada transaksi jual beli, tapi ada transaksi lain. Ada transaksi nikah salah satunya. Ya betul sekali, berarti kalian menyimak dan membaca materinya. Transaksi nikah adalah akad pernikahan.
Yang namanya akad, ya, akad itu adalah transaksi. Terjadi sigoh di dalamnya, ada sigoh di dalamnya. Tetapi ini tidak masuk jual beli, dia masuknya pada akad nikah. Meskipun dia kayak pertukaran, ya, seorang ayah memberikan anak perempuannya kepada pihak laki-laki, tetapi dia tidak termasuk dalam jual beli. Dia masuknya bab nikah. Yang insya Allah bab nikah kita akan bahas lebih mendetail lagi di kelas 2. Oke, bagaimana yang lain? Masih ada pertanyaan? Oke, silahkan Hera. Misal kita menjual suatu barang pokok seperti tabung gas misalnya. Nah, terus ada orang datang ke rumah. Ya. Nah, stok gas tersebut kan sudah habis. Terus ada yang butuh sekali. Ya. Terus sisa yang punya pesanan yang ada. Ya. Baru ini orang kayak bilang butuh sekali. Tapi tidak boleh dijual kan, harus kita terus menjalankan amanah. Ya. Sedangkan ada orang yang butuh, Ya. bisa dijual atau tidak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari teman tak. Bagaimana ada yang bisa menanggapi? Boleh tidak dijual dengan alasan butuh dan ataukah kita tidak boleh menjualnya karena kita harus amanah? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oke, Dian, apa jawabannya? Boleh Ustazah, kalau butuh sekali lah. Ya, boleh karena alasannya butuh sekali. Oke, jawaban yang sangat bagus. Yang lain ada enggak tanggapannya? Oke, silahkan Adel. Ya, betul. Karena juga tidak boleh dengan alasan kita harus menjaga amanah. Nah, ini Masya Allah ada 2 pendapat yang luar biasa yang menjelaskan bagaimana caranya kita menanggapi permasalahan ini. Yang satu mengatakan boleh dengan alasan sangat butuh. Ini betul juga, Lesa Katalek. Karena kita ada kehidupan sosial, ya, bersama menjaga hak sosial dengan sesama manusia. Kemudian yang lain mengatakan, yang lain mengatakan bahwasanya tidak boleh Ustazah, karena kita sebagai seorang muslim harus menjaga amanah. Nah, Ustazah akan menyimpulkan kedua, atau masih ada jawaban yang lain? Sudah tidak ada? Oke. Ustazah akan menyimpulkan kedua pertanyaan ini, jawaban ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sebagai seorang muslim, kita harus menjaga amanah. Ini ya, yang pertama kita harus menjaga amanah. Nah, yang kedua, kita juga harus peduli terhadap sesama. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, yang kita harus sikapi adalah memilih, ya. Kita mau jadi seorang yang amanah atau mau menjadi orang yang peduli. Nah, di dalam Islam ada hal yang paling penting, yang paling diutamakan adalah menjaga amanah. Kenapa demikian? Karena amanah adalah tanggung jawab kita sampai di akhirat. Di samping itu, kita juga harus menjaga hak-hak sosial sesama manusia. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita bisa mencari alternatif lain. Yang pertama, ya, boleh kita menjual barang yang sudah dipesan dengan syarat ada perjanjian sebelumnya, ya. Nah, kalau misalnya nih, iya Bu, saya simpankan gas. Tetapi kalau misalnya kapan kita mau ambil? Kalau misalnya sudah lewat dari perjanjian, boleh ya saya jual ke yang lain? Nah, itu solusi yang pertama. Kita ada perjanjian, ya. Ataukah misalnya perjanjiannya begini, iya aku simpankan Ki, tapi kalau misalnya ada orang yang butuh sekali, boleh tidak aku kasih? Ya, nah ini apalagi perjanjian yang kedua. Kemudian solusi yang lain adalah menelpon. Mengkonfirmasi. Zaman kita sekarang sudah zaman digital, sudah zaman yang aksesnya mudah. Boleh kita telepon orangnya, Bu, bagaimana ini gas tak? Ya,
Tetapi kalau misalnya dia tidak angkat, tidak ada perjanjian, maka sebaiknya kita menjaga amanah. Betul, kita harus menjaga amanah karena sebagai seorang muslim kita dituntut untuk amanah. Oke, setelah kita membaca lembar kerja, di dalam lembar kerja kalian itu ada tugas. Tugas yang pertama tugas kelompok, ada 2 tugas kelompok, dan yang ketiga ada tugas tulisan ya, ada tugas individu berupa tulisan. Silakan nanti dijawab soal-soalnya. Kalau misalnya mau diuraikan, kalau misalnya pilihan ganda di situ ada 2. Ada pilihan ganda dan ada uraian ya. Silahkan dijawab. Sekarang kita mau masuk ke tugas kelompok ya. Sebelum kita eksekusi tugasnya, kita bagi tugas kelompok dulu ya. Oke, kita bagi tugas kelompoknya. Kelompok di sini 4 orang. Di sana 4 orang, 4 orang. Yang 2 orang ini, 1 pindah ke sini, 1 pindah ke sini. Kalau misalnya cara belinya sepertinya jual belinya tidak sesuai dengan bagaimana sah atau tidak dalam Islam. Ya udah cari alasannya kenapa. Kira-kira kenapa. Terus apa lagi namanya itu? Apa saja syarat dan jual beli yang tidak terpenuhi dalam kasus ini? Kemudian ditanya lagi. Di sini Irsan ini langsung terus nggak bertanya. Ya, Gimana sifatnya? Ya ditulis. Dia tidak amanah. Terus apa lagi? Tidak menyebutkan. Sekarang sudah selesai semua kerja tugas kelompoknya? Sudah. Waktunya presentasi. Kelompok siapa yang pertama? Oke, kelompok sini dulu ya. Kita silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu apakah transaksi jual beli yang dilakukan Irsan sah menurut fikih? Jelaskan alasannya. Seharusnya tidak sah karena mengandung unsur gharar atau tidak jelas serta unsur taklis atau penipuan. Pertanyaan kedua, apa saja rukun atau syarat jual beli yang tidak terpenuhi dalam kasus ini? Rukun yang tidak terpenuhi yaitu barang atau objek dan ijab dan qabul. Yang ketiga, nilai-nilai apa saja yang tidak diterapkan oleh penjual dalam kasus ini, yaitu tidak amanah dan tidak menyebutkan spesifikasi atau ciri-ciri. Dan pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan oleh Irsan sebelum melakukan transaksi? Yang seharusnya dilakukan Irsan sebelum bertransaksi yaitu mengecek akun sosial media apakah terpercaya ataupun tidak, dan melakukan kesepakatan sebelum mentransfer uang atau membeli barang. Dan yang kelima, menghubungkan kasus ini dengan nilai kejujuran dan amanah dalam Islam, yaitu penjual tidak jujur dan tidak amanah dalam berdagang. Baik. Masya Allah, presentasi yang lumayan bagus, yang cukup bagus, menjelaskan secara mendetail
tentang permasalahan. Jadi permasalahannya tadi adalah Irsan membeli sepatu online. Nah, sekarang ada pertanyaan dari kelompok lain? Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kan di sini yang dilakukan Irsan, apakah transaksi jual beli itu sah? Menurut Vicky, dia mengatakan tidak sah. Bagaimana dengan menurut hukum wajib, apakah sah atau tidak? Sah, sah. Karena secara langsung tetap sah pembelian. Oh, Karena tidak layak. oke. Jadi secara pentingnya itu tidak atau tidak sah. Kan barangnya tidak sampai, bagaimana? Jual belinya sah atau tidak? Tidak. Tidak, karena barangnya Tidak sampai. tidak sampai. Oke, kalau transaksinya sah, maksudnya jual belinya secara hukum wadi terjadi, tetapi ternyata mengandung unsur penipuan. Berarti tidak ada transaksi yang terjadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, nilai-nilai apa saja yang tidak diterapkan oleh penjual dalam kasus ini? Nilai yang tidak diterapkan yaitu nilai kesopanan, keagamaan, dan ketidakadilan dalam jual beli, serta tidak amanah dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, apa yang seharusnya dilakukan oleh Irsan sebelum melakukan transaksi? Yang dilakukan seharusnya oleh Irsan yaitu melihat kualitas barang, melihat ciri-ciri barang, serta melakukan secara detail, yaitu memeriksa secara detail akun tersebut. Yang kelima, hubungkan kasus ini dengan nilai kejujuran dan amanah dalam Islam. Kasus ini kurang kejujuran dalam menjual dan penjual tidak amanah dalam mengerjakan tugas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barakallahu fikum, presentasi yang luar biasa ya. Kemudian kita dengar tanggapan dari kelompok lain. Ada pertanyaan atau ada bantahan dengan kelompok ini? Ada, oke silahkan. Apa bantahannya? Di bagian nomor 4, tadi disebutkan yang dilakukan Irsan melihat secara langsung. Adalah senang online. Ya. Bagaimana caranya melihat secara langsung? Ya, kira-kira bagaimana caranya ini Tawana lihat secara langsung barang sementara secara online ya, betul. Nah, bagaimana caranya? Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin satu perkataannya kurang benar atau Oke. kurang tepat. Oh ya, berarti ini salah ucap. Oh ya, ternyata salah ucap pemirsa ya. Harusnya dilakukan oleh Irsan sebelum melakukan transaksi, yaitu bertanya sebelum melakukan transaksi, memperjelas barang. Apakah transaksi jual beli yang dilakukan Irsan sah menurut Vicky? Jelaskan alasannya. Tidak, karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan atau gharar. Apa saja rukun atau syarat jual beli yang tidak terpenuhi dalam kasus ini? Barangnya tidak jelas, tidak melakukan ijab dan kodok, dan tidak ada kesepakatan harga dan barang. Nilai-nilai apa saja yang tidak diterapkan oleh penjual dalam kasus ini? Tidak jujur dan amanah dalam melakukan transaksi. Hubungkan kasus ini dengan nilai kejujuran dan amanah Islam dalam Islam. Kasus ini tidak mencerminkan nilai kejujuran dan amanah sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allaha wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Oke, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya, hasil penemuannya, dan semua jawaban kalian bagus, Masya Allah. Kalian sudah bisa mendapatkan solusi, membedakan mana jual beli yang boleh di dalam Islam dan jual beli yang dilarang di dalam Islam. Kalian sudah bisa menentukan dalilnya, kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang muslim dalam transaksi jual beli. Oke, sekarang kita masuk ke asesmen ya. Asesmen individu.
penilaian masing-masing. Tapi sebelumnya Ustazah mau memberikan lagi kalian tugas kelompok yang kedua, yaitu tugas proyek ya. Nah, proyek ini adalah membuat poster ya, poster tentang transaksi jual beli. Nah, kelompok yang pertama kalian akan membuat poster jual beli yang dilarang di dalam Islam. Yang kedua, kalian membuat poster jual beli yang seharusnya di dalam Islam. Oke, kelompok ketiga membuat poster yang isinya menjelaskan tentang rukun jual beli ya. Dan yang keempat membuat poster tentang berisi syarat-syarat jual beli. Dan kelompok kelima ya membuat poster tentang dalil-dalil jual beli. Jadi isinya semua dalil-dalil jual beli. Poster ini kalian buat dengan tulisan tangan ya, dibuat di kertas karton, kemudian kalian gambar, warnai sedemikian rupa agar terlihat cantik dan menarik ya. Nah, kemudian nanti insya Allah hasilnya kita akan pajang di papan informasi ya. Oke? Sekarang semuanya berdiri dulu. Kita berdiri. Ya. Nah, tarik nafas. Kemudian hembuskan. Yang sedang ditawar oleh orang lain adalah termasuk jual beli? Biasa. Oke, benar. Masuk ke belakang. Ayo. Oke. Sebutkan 3 adab jual beli menurut Islam. 3 adab. Oke, sekarang. Sebutkan 3 adab jual beli menurut Islam. Pas. Oke. Jadi, sebutkan 3 adab jual beli menurut Islam. Pas. Oke. Hari. Adab yang pertama sopan, Ya. kedua amanah, ketiga jujur. Oke, bentar. Oke. Sekarang. Mengapa Islam mengharamkan riba dalam jual beli? Karena dilarang oleh Allah. Masya Allah. Berikan satu contoh jual beli yang sesuai syariat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh jual beli yang boleh dari berikan satu contoh jual beli yang sesuai syariat. Ya. Menjual makanan kepada orang yang ingin mati kelaparan atau Oke, itu sesuai syariat boleh. Oke. Sekarang apa syarat utama sahnya barang dalam jual beli? Halal. Halal. Oke. Oke, sekecil. Satu saja lah. Oke. Sebutkan dalil dalam Al-Quran yang menghalalkan jual beli. 1, 2, 3. Masya Allah. قد فاحت الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحضورا بنت الشريعة للسمو طموحها واضفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا. Ustazah akan menyimpulkan sedikit ya tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang jual beli. Mulai dari dalilnya, jual beli dasar hukumnya
atau hukum jual beli itu adalah boleh, mubah ya. Bahkan bisa jadi dia wajib, sunnah, dan makruh. Tergantung dari keadaan penjual dan pembeli atau barang yang mau dibeli. Di dalam Al-Quran jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang jual beli ini. Di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa riba dilarang? Karena dosa, betul sekali. Riba itu mengandung dosa besar. Kemudian dalam riba terjadi kezoliman, ya. Ada penipuan, ada kezoliman terhadap sesama, dan banyak sekali mudarat yang ditimbulkan oleh si riba ini. Kemudian ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan bahwasanya penghasilan yang paling baik adalah jual beli. Makanya di awal pembelajaran Ustazah mengatakan bahwasanya di kemudian hari bercita-citalah jadi pedagang. Karena ternyata penghasilan yang terbaik itu menurut hadis Nabi adalah pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik. Oke, setelah mempelajari jual beli, membaca materi ajar, kemudian melakukan kerja kelompok, berdiskusi, kemudian kalian menjawab soal-soal. Bagaimana perasaan tak setelah mempelajari jual beli? Alhamdulillah. Mengerti tentang jual beli? Insyaallah. Sudah siap jadi penjual? Insyaallah. Atau mau jadi pembeli saja? Penjual ya. Kemudian kalau ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Boleh sama temannya. Kalau misalnya malu-malu sama Ustazah. Kalaupun misalnya maunya bertanya sama Ustazah, boleh kita di luar ruangan. Ustazah, saya belum mengerti part ini atau apa ini yang dimaksud. Tidak apa-apa ya. Begitulah seharusnya kita belajar. Tidak boleh malu dalam belajar. Meskipun orang sudah sampai di garis finish, kalau kita baru mulai start itu tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan adalah kalau kita berhenti untuk belajar. Meskipun kita jalannya seperti kura-kura, teman-teman kita berlari seperti kuda, tidak usah minder, tidak usah insecure pada diri kita, harus kita tetap untuk semangat, karena Allah menciptakan kita otak, cara berpikir yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang agak lambat, tapi semua punya tujuan yang sama. Semua bisa insya Allah, ya, asalkan ada usaha dan kerja keras, ya. Kalian bisa membayangkan kalian waktu masih kelas 1 MTS bagaimana cara tak belajar dengan yang sekarang, pasti berbeda. Bisa kadalik? Oke. Jadi tetap semangat belajar, tetap semangat untuk bersikap baik ya, menjalankan amanah, kemudian menjalankan syariat sesuai apa yang telah kita pelajari. Sampai di sini pelajaran kita. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا